Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Jadi kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Kita belajar bersama-sama yuk. Ada sebuah masalah nih. Kita baca ya. Andi mempunyai kotak permen sebanyak 12. Andi bertemu dengan Rara dan Anya. Kemudian memberikan kotak permen kepada mereka dengan jumlah yang sama banyak. Berapa kotak permen yang diperoleh Anya dan Rara? Mari membantu menentukan banyak kotak permen Anya dan Rara. Cara penyelesaiannya adalah kita nyatakan dulu nih kotak permen dengan simbol P pangkat 3. Karena kita tidak tahu satu kotak permen itu isinya ada berapa permen ya. Maka kita simbolkan dengan P pangkat 3. Di sini Andi mempunyai 12 kotak permen. Maka kotak permen yang dimiliki Andi adalah 12 P pangkat 3. Kemudian Andi memberikan kotak permen kepada Anya dan Rara. Dua orang ya, maka dapat disimbolkan 12 P pangkat 3 dibagi dengan dua orang. Hasilnya ada berapa ya? Gambarannya adalah seperti ini. Kotak permen Andi 12 P pangkat 3 dibagikan kepada Anya dan Rara. Masing-masing dari mereka mendapatkan berapa P pangkat 3 ya? P pangkat 3 kita simpan dulu ya. Jadi di sini kita fokus pada angkanya yakni 12. 12 kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian P pangkat 3-nya kita keluarkan ya, menjadi 6 P pangkat 3. Jadi kotak permen yang diperoleh oleh Anya dan Rara masing-masing adalah 6 P pangkat 3. Kita sudah berhasil menyelesaikan masalah ini ya. Selanjutnya ada apa nih? Ada beberapa cara dalam menyelesaikan soal pembagian bentuk aljabar. Di antaranya yang pertama, pembagian dengan suku tunggal. Contohnya adalah tentukan hasil dari 12 P pangkat 3 dibagi dengan 2. Kita perlu ingat ya, konsep 4D, yakni diketahui, ditanya, dijawab, dan disimpulkan. Diketahui nih, di sini ada bentuk aljabar 12P pangkat 3 dibagi dengan 2. Kemudian yang ditanyakan adalah hasil pembagian dari bentuk aljabar tersebut. Kemudian kita jawab bersama-sama yuk. Kita tulis dulu nih soalnya. 12P pangkat 3 dibagi dengan 2. Kemudian kita jadikan bilangan pecahan menjadi 12P pangkat 3 dibagi dengan 2. Selanjutnya, variabelnya kita keluarkan ya, menjadi 12 per 2 P pangkat 3. Kemudian kita selesaikan dulu bilangan pecahannya. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. P pangkat 3-nya turun ya. Jadi, hasil dari 12 P pangkat 3 dibagi dengan 2 adalah 6 P pangkat 3. Kemudian, contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 2x pangkat 2, y pangkat 3 dikurangi 4xy pangkat 2 dibagi dengan xy. Bentuk aljabarnya adalah 2x pangkat 2, y pangkat 3 dikurangi 4xy pangkat 2 dibagi dengan xy. Yang ditanyakan adalah hasil pembagian dari bentuk aljabar tersebut. Kita jawab bersama-sama yuk. Kita tulis dulu nih soalnya. Kemudian kita rubah menjadi bilangan pecahan. Setelah itu kita akan menjabarkan keduanya ya, menjadi 2x pangkat 2 y pangkat 3 per xy. Kemudian dikurangi dengan 4xy pangkat 2 dibagi dengan xy. Seperti ini ya. Selanjutnya kita operasikan. Kita harus ingat nih, A tidak sama dengan 0 ya. A, M, dan N adalah bilangan bulat, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Di sini kita lihat nih, ada variabel XY. Jika ada variabel, maka ada koefisien ya, maka di sini koefisiennya bernilai 1, menjadi 1 XY, seperti itu ya. Kemudian kita jadikan bilangan pecahan, 2 per 1. Kemudian variabelnya kita lihat pada konsep ini ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Di sini X pangkat 2. Di sini adalah X ya. Dia bernilai X pangkat 1 sama dengan X pangkat 2 dikurangi dengan 1. Y pangkat 3 dikurangi dengan 1. Dikurangi 4 per 1. X pangkat 1 dikurangi dengan X pangkat 1. Ditulis X pangkat 1 dikurangi dengan 1. Kemudian Y pangkat 2 dikurangi dengan 1. Kemudian kita operasikan ya. Kita perlu ingat lagi nih. A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Di sini 2 per 1 sama dengan 2. X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan X pangkat 1. Kita tulis X saja ya. Kemudian Y pangkat 3 dikurangi dengan 1 sama dengan Y pangkat 2.
dikurangi dengan 4 per 1 sama dengan 4. X pangkat 1 dikurangi dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 0. Kemudian Y pangkat 2 dikurangi dengan 1 sama dengan Y pangkat 1. Selanjutnya adalah 2XY pangkat 2 dikurangi dengan, kita ingat lagi ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Maka X pangkat 0 sama dengan 1. Maka di sini X pangkat 0 bernilai 1 ya, dan Y pangkat 1 di sini bernilai Y. Maka hasilnya adalah 4Y. Jadi hasil dari X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi 4XY pangkat 2 dibagi dengan XY adalah 2XY pangkat 2 dikurangi 4Y. Selanjutnya adalah pembagian dengan suku banyak. Tentukan hasil dari A pangkat 2 min 4A ditambah dengan 4 dibagi dengan A dikurangi dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan pembagian bersusun ya. Kita ketahui nih, bentuk aljabarnya adalah A pangkat 2 dikurangi 4A ditambah dengan 4 dibagi dengan A dikurangi 2. Yang ditanyakan adalah hasil pembagian dari bentuk aljabar tersebut. Kita jawab nih. Pertama kita jadikan seperti ini dulu ya. Kemudian A pangkat 2 kita bagi dengan A. Sama dengan A. A dikali A sama dengan A pangkat 2. A dikali min 2 sama dengan min 2A. Kemudian kita kurangkan. Cara mengurangkannya adalah dari depan ya. A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 sama dengan 0. Tidak perlu ditulis. Min 4A dikurangi min 2A sama dengan min 2A. Kemudian plus 4-nya turun nih. Selanjutnya min 2A kita bagi dengan A. Sama dengan min 2. Kemudian min 2 dikali dengan A. Sama dengan min 2A. Kemudian min 2 dikali dengan min 2. Sama dengan plus 4. Kita kurangkan. Min 2A dikurangi min 2A sama dengan 0. 4 dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 0. Jadi, hasil dari A pangkat 2 dikurangi 4A ditambah 4 dibagi dengan A min 2 adalah A min 2. Kita sudah selesai belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Tetap semangat ya belajarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.